Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mariani SPD. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Bojong Picung. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2024 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya akan laksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di kelas 7D dengan tema menghadirkan salat dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada gantian ya membacakan doanya. Sekarang bagian siapa? Maryam, silakan Maryam memimpin doa terlebih dahulu. Sekarang giliran surat apa? Surat Al-Insyirah. Iya, silakan dipimpin ya Maryam untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Sebelum belajar mari kita baca doa, membaca surat Al-Insyirah. Dimulai. Yang sudah memimpin doanya terlebih dahulu. Oke, untuk sekarang kita akan masuk ke sesi presensi ya, yaitu pengabsenan. Coba lihat kiri kanannya teman-teman kalian, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Husna. Husna kenapa Husna? Sakit. Sakit. Ya Allah, mudah-mudahan Husna cepat diberikan kesembuhan. Silakan sebelum kita mulai ke materi,
sejenak keadaan kalian. Silakan dikerjakan. Silakan acungkan tangan, silakan. Dengan cara menyadari bahwa sholat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keduanya menjadi pengikat diri untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Kian. Selanjutnya, siapa yang ingin memberikan jawaban mengenai bagaimana cara mengamalkan sholat 5 waktu secara konsisten? Oke, acungkan tangan. Silakan Maria. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Sholat dan zikir menjadikan seseorang tentram, tenang, dan selalu ingat kepadanya. Selanjutnya, siapa lagi? Siapa lagi? Silakan Tiara Amelia. Yaitu jangan menunda sholat dan malas berzikir. Juga kuatkanlah tekad kalian untuk segera sholat ketika mendengar azan, dan jangan tunda pekerjaan, langsung persiapkan diri untuk sholat. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Kalian berarti sudah pada paham ya bagaimana cara mengamalkan sholat 5 waktu ya. Kalau sholat itu rukun iman yang keberapa? Dua. Pintar, berarti sholat itu wajib tidak dikerjakan oleh umat Islam. Wajib. Kalau ditinggalkan bagaimana? Dosa ya. Berarti kalian harus melaksanakan sholat 5 waktu secara konsisten, secara tepat waktu. Jangan sampai lagi tidur subuh, adzan subuh, tarik seling, Allahu Akbar, sholat terminal, tarik seling. Harusnya bangun, ya sholat subuh, ya. Di sini ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian simak, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan, ada yang ingin menanggapi silakan. Oke, silakan kalian menyimak ya. Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran, silakan kalian simak ya. Kita harus paham istiqomah itu tanda ikhlas, dari itu. Kalau orang ikhlas itu gampang istiqomah. Tapi yang kurang istiqomah itu biasanya berbuat baik hanya karena lagi yang atau dilihat orang. Ini berarti nggak bisa istiqomah. Pertama harus kita sadari istiqomah tanda ikhlas, sehingga dia berbuat baik di depan orang saat sembunyi, di kamar, di luar kamar, hari ini dan esok sama. Dalam melakukan kebaikan itu, berkumpullah dengan orang yang senang dengan kebaikan tersebut. Al-maru ala dini khalili. Jadi kalau seorang pelit ketularan pelit, bagaimana tidak? Kalau dia berjalan sama Anda, dia makan sendiri nggak ngasih, Anda tak marah. Besok Anda beli makan sendiri nggak ngasih dia. 4 kali Anda teratur. Jika Anda kumpul sama orang lain, Anda sudah biasa makan sendiri nggak bagi-bagi. Ini yang harus kita hadirkan. Kemudian yang ketiga kita minta kepada Allah istiqomah. Makanya pergaulan Anda di mana, pergaulan Anda seperti apa? Kalau pergaulan Anda baik akan dibawakan, pergaulan jelek dibawakan. Oke, silakan setelah kalian menyimak video pembelajaran yang sudah ditampilkan di depan, adakah yang ingin kalian tanyakan atau adakah yang ingin kalian tanggapi? Hasil dari video di depan, bagaimana cara agar tetap istiqomah melaksanakan ibadah? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Tiara kiranya silakan. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang rajin beribadah agar kita pun
mempersombongkannya atau memperlihatkannya kepada orang lain. Itu sama saja seperti tidak lurus dalam melaksanakan ibadah sholat. Iya, tepuk tangan dulu untuk Bu Tiara ya, Tiara Fiania dan Tiara Amelia yang sudah menanggapi video pembelajaran depan. Ya, untuk itu Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu bagaimana sholat 5 waktu itu dalam kehidupan, menjaga sholat 5 waktu dalam kehidupan sangat penting karena beberapa alasan. Di antaranya yang pertama apa? Kewajiban agama kita apa? Islam. Agama Islam wajib melaksanakan sholat karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Apabila meninggalkan maka akan mendapat Dosa. Yang kedua, meningkatkan iman. Meningkatkan iman seseorang karena apa? Dengan melaksanakan sholat, seorang hamba akan lebih dekat kepada Sang Khalik. Lebih dekat secara apa? Secara batiniah, rohaniah. Dalam kesulitan dapat mendapatkan kemudahan dari Allah. Yang kedua, ketenangan hati. Hati menjadi tentram apabila melaksanakan sholat. Memberikan ketenangan, kedamaian. Kalau kalian sholat tenang tidak? Tenang. Punya persoalan hidup, galau. Misalnya galau tentang apa? Nilai saya kok turun. Saya galau, ya Allah. Setelah sholat kita berdoa. Setelah selesai sholat tenang tidak rasanya? Tenang. Nah, hati menjadi tenang dan damai. Karena sholat 5 waktu membentuk rutinitas dan disiplin dalam hidup. Iya, memberikan disiplin dalam kehidupan. Kenapa disiplin waktu? Karena waktu sholat ada waktunya. Sholat subuh jam berapa? Sholat zuhur jam berapa? Sholat asar jam berapa? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi kalau kalian tidak meninggalkan sholat maghrib, jadi bagaimana? Isya. Maksudnya jadi Isya ya. Sholat itu ibarat fondasi rumah. Rumah itu ada tiangnya. Kalau suatu tiang roboh, kira-kira rumah itu akan berdiri kokoh tidak? Iya. Ibarat rumah yang memiliki fondasi kuat. Kalau kamu meninggalkan sholat subuh, kira-kira fondasinya bagaimana? Tidak seimbang. Tidak seimbang. Lama-lama akan menjadi roboh. Maka sholat itu merupakan fondasi iman seseorang. Kemudian kesehatan fisik dan mental. Apa demikian? Terhadap sholat seperti ruku dan sujud memerlukan kesehatan fisik. Iya, coba kalian kalau Allah di sini ada sistem
makannya enak tidak? Tidak. Kenikmatan. Jadi ketika kalian sholat, setelah sholat berdoa, berzikir. Terima kasih atas segala nikmat telah Allah berikan. Nah, itu adalah bagaimana menjaga sholat 5 waktu. Sekarang ada hakikat sholat. Hakikat sholat agar kita terjaga dari Perbuatan keji dan munkar. Nah, kemudian maka jaga dan pelihara sholat secara seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang dan perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kalian sholat, konsisten sholat, maka hakikatnya kalian bisa terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Karena keimanan kita kepada Allah yang mendorong seseorang akan berperilaku baik. Oke, untuk sekarang kita akan melaksanakan penilaian formatif, yaitu membuat quotes. Maka ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang sudah disebutkan tadi ya, siapa saja anggotanya silakan duduk secara kelompok. So, silakan kalian duduk secara berkelompok ya, 3 kelompok. Ya, kalian sudah duduk secara berkelompok? Sudah. Satu sebelahnya ya. Ini kelompok 2. Ya, di belakang kelompok 3 ya. Sebelah sini ibu akan memberikan LKPD di sini. Kalian sudah duduk secara berkelompok, nanti kalian akan diberikan LKPD seperti ini. Ditulis nama anggota kelompoknya, ada ketua kelompok, ada bagian yang nyata, dibagi-bagi ya. Jadi sekalian semua harus bekerja. Nanti ada yang mempresentasikan hasil kerjanya ke depan oleh perwakilan. Di sini nanti kalian melihat dari tujuan pembelajaran yang tadi yang disampaikan ya. Di depan ada jawaban pertanyaan di bawah. Bagaimana cara mengamalkan sholat 5 waktu secara konsisten? Kalian tinggal mengisi di kolom jawaban. Kalian membuat quotes. Membuat quotes-nya dari aplikasi Canva. Bagaimana petunjuk pembuatan quotes? Kerjakan bersama-sama secara kelompok. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian untuk mencari ide bagaimana nih quotes-nya mau apa. Jadi kalian silakan mau nyari di TikTok boleh, mau nyari di Instagram boleh, mau nyari di Google kata-katanya boleh. Silakan gunakan alat media di dalam handphone kalian untuk mencari sumber belajar membuat quotes hari ini. Kemudian membuat secara singkat, kata-katanya padat dan dapat lebih mengerti maknanya. Kemudian gunakan kalimat yang positif. Kemudian yang terakhir, perindah hasil karyamu. Diperindah, diinovasi, dibuat semenarik mungkin. Siap ya? Siap. Ini ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Silakan ya. Nah, kita sepakati ya mengerjakan proyek ini berapa lama? 20-15. Ya, boleh 20 menit untuk mengerjakan proyek hari ini ya. Silakan dikerjakan. Jadi boleh kalian membuka TikTok, membuka handphone di Instagramnya, boleh membuka Google untuk
untuk mencari kata-kata yang dibuat di dalam Canva. Sudah ditulis ya, gantian. Jadi kalian harus bekerja sama. Ya, mana hasil itunya? Sudah sampai mana, lihat Canva-nya? Iya bagus seperti ini ya. Silahkan diperindah. Sholat aja udah ditinggalin, apalagi puasa, baca Quran, zakat, dan lain-lain. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada quotes-nya bagus ya. Utamakanlah sholatmu. Jika sholat engkau kesampingkan, lantas bagaimana dengan ibadah lain untuk engkau tinggalkan? Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu. Ibu sudah menilai hasil kerja kelompok 1.
perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD Project nomor 1. Bagaimana cara mengamalkan sholat 5 waktu secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan pahami pentingnya sholat, memahami arti dan keutamaan sholat akan membantu mengatasi malas sholat. Dan yang kedua, buatlah quotes tentang sholat yang bisa digunakan sebagai motivasi untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara konsisten. Ini adalah quotes dari kelompok kami, yaitu yang diriwayatkan dari hadis riwayat Abu Daud yang artinya, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari diri seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholat. Jika sholatnya baik, sesungguhnya ia akan beruntung dan sukses. Jika sholatnya rusak, sungguh ia menjadi orang yang merugi. Jadi, amal yang pertama kali dihisab dari diri seorang hamba itu adalah sholatnya. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Segitu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja proyeknya. Bisa disimak bagus ya kata-katanya, karena ini sesuai dengan hadis Nabi. Hadis Nabi siapa? Abu Daud. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat yaitu adalah sholat. Kemudian jika sholatnya baik, maka ibadah juga akan baik. Jika rusak sholatnya, maka kalian akan merugi. Betul sekali, karena sesuai dengan hadis Nabi. Oke, kemudian selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 3, semangat tidak? Konsentrasi. Oke, silakan kepada kelompok 3 untuk presentasikan hasil kerjanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan LKPD proyek hari ini. Yaitu saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu bagaimana cara mengamalkan sholat 5 waktu secara konsisten dan dari dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu jangan menunda sholat dan malas berzikir. Kuatkan tekad untuk segera sholat. Ketika mendengar azan, tunda pekerjaan, langsung persiapkan diri untuk sholat. Dan selalu ingat bahwa sholat adalah tiang agama yang jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu buatlah quotes tentang sholat yang bisa digunakan sebagai motivasi untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara konsisten. Di sini kami membuat quotes yaitu seperti ini. Kutipan ayat Al-Quran, yaitu sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini kita tahu bahwa sesungguhnya sholat itu melindungi kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Dan selalu ketahuilah bahwa Allah selalu melihat gerak-gerik kita ataupun perilaku kita, perbuatan baik, mau itu baik ataupun buruk, akan selalu senantiasa Allah lihat. Jadi hati-hati, jangan pernah meninggalkan sholat. Apalagi sholat itu adalah tiang agama. Jika sholatnya bolong-bolong, maka tiang agamanya pun akan ikut melemah gitu. Jadi tidak seimbang. Yaitu dari surat Al-Ankabut ayat 45. Segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat bos. Di sini ada, bagus ya, ada sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketahuilah mengingat Allah itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tentu saja ini secara gamblang langsung dijelaskan langsung dari ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Maka salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Fondasinya kuat dengan sholat. Semuanya telah menyelesaikan hasil kerja proyeknya, penilaian formatifnya sudah ibu nilai, semuanya bagus-bagus. Pokoknya kalian kok. Nah, sekarang setelah melaksanakan penilaian formatif yang barusan sekelompok, maka hari ini kalian sebelum menutup pembelajaran, kalian mengisi sejauh mana pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini. Mengerjakan 10 soal pilihan ganda pada link di bawah ini, di laman ini. Ibu sudah share link di formnya ke grup WhatsApp kita ya, grup PAI. Di sini ada linknya, silakan kalian buka dan isi nama, petunjuknya dibaca, isi kelasnya dan isi soalnya. Silakan. Pengerjaannya berapa? 15 menit siap? Siap. Silakan dikerjakan.
kembali ke akhirat. Kesimpulan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas sholat dan zikir. Kita akan mati. Dan ingat bahwa dunia ini sementara. Jadi kita harus melaksanakan sholat. Iya, betul. Terima kasih untuk semuanya. Semangat ya. Semangat mencari ilmu. Belajar dan terus belajar sampai kalian belum ke liang lahat. Belajar itu wajib. Mencari ilmu wajib. Walaupun kalian sudah menikah, tidak usah pergi ke pondok. Belajar itu bisa di mana saja. Ya. Jadi tadi itu bagaimana mengamalkan sholat 5 waktu secara konsisten itu adalah yang pertama menyadari bahwa sholat dan Kira untuk mendatangkan iya kepada Allah. Yang kedua memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Yang ketiga dari balik akhirat. iya kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat Jangan menunda sholat dan malas berzikir. iya yang terakhir Niatnya tulus. niatnya harus tulus lillahi ta'ala ya. Jadi kalau kalian sholat Allahu Akbar, pakaiannya harus bersih, harus terhindar dari najis dan kotor, harus wangi. Masa ketemu si bebek aja wangi? Iya tidak? Iya. Masa ketemu Allah bau? Allah loh yang punya si bebek. Tapi kalian